Ya bobo itu. Mulai nih. Bapak Ibu, kami minta untuk menyalakan videonya ya, supaya terlihat wajahnya. Tuhan memberkati, selamat diberkati dalam ibadah kali ini. Halo. Mute-nya tolong dinyalain dulu, Bob, biar kelihatan suaranya, Bob. Ciliwa, nanti kalau udah mulai, tolong di-mute ya. Oh iya, dari hostnya. Hanya Engkau Tuhan. Aku selami pikiranmu. Ini belum kelihatan. Baca setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Karina, Bu Ola udah masuk. Saya hubungi belum bisa, kemudian saya WA-nya. Ya. Bu Ola juga belum bisa ya. Lin serius nemen ya? Oh iya. Lin tambah cantik kan, Lin. Cah mendingan kayaknya. Ya, Oma. Ya. Shalom semua. Semua sehat, cantik, ganteng, luar biasa. Tuhan memberkati.
Puji Tuhan, saudara, 1 bulan kita tidak bertemu, tetapi kita bertemu meskipun lewat media apapun. Yang penting kita bisa saling menyapa, saling bertemu, kita bisa video call, kita bisa telepon. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah, kita akan persiapkan setiap hati kita. Kita akan berdoa biar minta lawatan Allah. Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah tidak terbatas. Meskipun saudara ada di rumah, meskipun lewat media seperti ini, tapi saya tetap percaya lawatan Tuhan terjadi buat saudara dan saya. Katakan amin. Sama-sama kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai ibadah ini Tuhan, persiapkan hati, tubuh, jiwa, dan roh kami untuk menerima lawatan-Mu. Meskipun kami ada di rumah Tuhan, tapi kami percaya Bapa, bahwa Engkau bisa melawat setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu yang tidak terbatas akan memberkati setiap kami. Pagi hari ini Roh Kudus, urapan-Mu terjadi atas setiap jemaat-Mu yang mau mengikuti, yang mau beribadah pada pagi hari kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kiranya urapan dan lawatan-Mu terjadi atas kami. Persiapkan diri kami, persiapkan hati kami untuk bisa menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Supaya ketika kami menyembah dan memuji Engkau, hadirat Allah melawat setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Kita mau menyembah Tuhan, sama-sama kita mau menyembah. Saudara ada di rumah, saya ada di sini. Kita mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Amin. Minggu terakhir di bulan April ini, kita berjumpa lagi di ibadah online. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, kita sama-sama mau dibawa dalam hadirat Tuhan. Satukan setiap hati pikiran kami Bapa, biar ketika kami menyembah Engkau, kita merasakan hadirat dan sukacita. Saudara merasakan hadiratnya. Haleluya. Biar minggu terakhir di bulan April ini Engkau bersyukur kepada Tuhan, masih diberi kesempatan untuk Engkau bisa menyembah Tuhan. Sama-sama naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Di
Ku rasakan kasih-Mu.
masih sukacita pada pagi hari ini, Engkau diberkati. Mari sama-sama katakan, firman-Nya katakan bersukacitalah di dalam Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Amin. Dari utara ke selatan, akan memberikan puji-pujian bagi Allah. Puji Tuhan. Dia dari utara, selatan, barat, timur. Nama Tuhan ditinggikan. Dari Allah yang dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kebesarannya disaksikan, kemuliaannya ditinggikan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dalam hati ini, semua makhluk di bumi berseru bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena Dia Allah yang dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, kebesarannya disaksikan. Kemuliaannya ditinggikan. Siapa? Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Sekarang katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Yeay, ada sukacita saudara. Yang percaya, saudara pada pagi hari ini dipenuhi dengan sukacita dari Roh Kudus. Nah saudara, kita percaya biarpun segala sesuatu tidak menentu, tapi kita adalah milik Kristus yang sudah ditebus. Dan apapun yang dimaukan Tuhan, biar itu terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Yo, sungguh hidup kita telah ditebus. Setelah hidupku tadi ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Dan apa yang Tuhan mau? Apapun yang Tuhan mau inginkan,
Haleluya Yesus. Kami aman di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Karena Engkau menjaga setiap hidup kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sama-sama naikkan pujian ini dengan senang hatimu. Haleluya.
Mari kita dalam doa, saudara, sebelum kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Saya bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana anugerah Tuhan kami rasakan. Hadirat Tuhan juga nyata dalam ibadah ini Tuhan. Meski kami Tuhan terbatas oleh perangkat yang ada, tapi kami merasakan hadirat-Mu. Kami merasakan lawatan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin belajar akan firman-Mu. Berikan pada kami semua roh hikmat, pengertian, pewahyuan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mengenal-Mu dengan benar. Urapi kami Bapa, urapi setiap kami Tuhan. Jangan lewatkan satu pun dari antara kami Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang beracara, biar kemuliaan nama-Mu dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap katakan, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah pada minggu yang ketiga. Luar biasa, mungkin ini suatu yang beda, tapi saya tetap merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saudara, kita tahu kalau saat ini Indonesia menduduki peringkat yang pertama di dalam kasus COVID-19. Mungkin banyak ahli-ahli yang sudah memprediksi hal tersebut, karena ini adalah hal yang sudah diprediksi sebelumnya. Karena kebiasaan masyarakat yang mungkin nggak begitu taat. Dari awal waktu COVID ada, saya senang istilah satu ini, yaitu new normal. Makanya share pada firman kali ini, saya kasih tema new normal. Dan saudara, new normal adalah sesuatu kenormalan baru, sesuatu yang baru, dan dibuat menjadi perilaku atau kebiasaan perilaku yang harus dilakukan. Mungkin sudah hampir 2 tahun, pemerintah menganjurkan untuk kita pakai masker bila keluar rumah, cuci tangan, jaga jarak, hindari keramaian. Tetapi semua kembali kepada pribadi masing-masing. Sehingga pada saat ini kita boleh saksikan, kita boleh lihat hasilnya Indonesia peringkat 1, saudara. Itu bukan karena siapa-siapa, itu karena kita semua. Orang-orang yang mungkin belum taat. Mungkin kita masih menjumpai orang-orang yang sampai saat ini belum pakai masker. Bahkan kalau disuruh pakai masker, masih tidak mau. Heran saya, saudara. Dan saudara, ternyata dari hal tersebut, ada hal yang menarik di situ. Ternyata untuk membiasakan sesuatu yang baru dalam hidup, itu tidak mudah. Kadang-kadang kita tidak mau menerima hal tersebut, sehingga kita tidak mau melakukannya. Seperti new normal tadi, saudara. Sampai saat ini masih ada orang-orang yang masih menentang hal tersebut. Bahwa semua itu katanya direkayasa, bahwa semua itu katanya cuma akal-akalan pemerintah. Tapi saudara, semua kembali kepada kita pribadi masing-masing. Dan hal tersebut juga tidak jauh dari kehidupan rohani kita. Kita menjadi orang Kristen, kadang-kadang kita menjadi orang yang cuma mau selamatnya saja. Kita sudah terima Tuhan secara pribadi, sudah dibaptis, kita punya iman kepercayaan untuk kita selamat. Tetapi waktu disuruh bertobat, ini yang menjadi masalah, saudara. Saya teringat tentang Paulus waktu di penjara dan dia memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus. Kita akan buka, saudara, di dalam Efesus 4 ayat yang ke-17 dan selanjutnya. Saya akan bacakan ayat yang ke-17. Di perikop ini yaitu mengenai manusia baru. Ayat ke-17, begini bunyi firman Tuhan,
Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Sudah kasih Tuhan, di sini dikatakan bahwa Paulus bukan hanya mengatakan, tapi menegaskan kembali. Berarti ada sesuatu yang ganjil di sini. Atau sesuatu yang mungkin jemaat Efesus ini sudah dikasih tahu, tapi tidak melakukannya. Sehingga Paulus mengatakan dengan tegas, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini. Nah saudara, kalau saudara belajar untuk mengetahui surat Efesus ini, bahwa surat Efesus ini ditulis Paulus atau dikirim Paulus, itu Paulus dalam kondisi dipenjara karena imannya. Dan jemaat di Efesus itu di mana jemaat itu dari mulanya yaitu penyembah dewa yang di Yunani, yaitu dewa Artemis atau yang terkenal dengan dewi kesuburan. Dan bukan hanya itu saja, Efesus adalah mantan pelabuhan atau kota yang sangat cukup terkenal, sangat besar, karena di sana dulu pelabuhan, tempat orang bertransaksi, berdagang, sehingga banyak kebiasaan-kebiasaan yang menurut firman Tuhan tidak benar. Dan jemaat-jemaat yang di Efesus ini, itu waktu mengalami yang namanya masa transisi tadi, banyak yang tidak melakukannya, saudara. Makanya waktu si Paulus di penjara, dia ingat akan jemaat Efesus ini. Karena begitu beratnya perjuangan jemaat ini untuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dari yang kebiasaannya, dia adalah penyembah dewa Yunani atau Dewi Artemis. Dan juga kebiasaan dengan hal-hal yang duniawi. Di sana kota yang besar, kota metropolitan saat itu. Sehingga banyak kebiasaan jemaat yang belum bisa ditinggalkan waktu dia sudah menerima Yesus, saudara. Makanya kalau kita lihat saat ini, walaupun sudah hampir 2 tahun kita melakukan new normal, tapi hasilnya enggak semakin baik, saudara, tapi semakin buruk. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang belum mengerti, sehingga dia tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, sehingga hasilnya saat ini peringkat 1 di dunia. Sama halnya dengan kerohanian kita, saudara. Saya percaya jemaat Tuhan di KPB Muntilan, di MDC Muntilan, adalah orang-orang yang luar biasa. Kita adalah jemaat yang sudah menerima Tuhan secara pribadi, yang sudah lahir baru, sudah dibaptis. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah memakai manusia baru itu? Kita sudah meninggalkan kebiasaan lama dengan kebiasaan yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada sebab, saudara, ada sesuatu yang diteliti. Kenapa orang-orang di Indonesia ini nggak mau taat dengan protokol prokes atau peraturan yang sudah pemerintah ini sampaikan atau sudah diumumkan untuk masyarakat ditaati. Yang pertama, yaitu karena pengertian. Karena pengertian masyarakat ini belum sama dengan pengertian pemerintah. Atau pengertian masyarakat, atau pengertian kita, itu masih belum sama dengan pengertian kondisi saat ini. Sehingga mereka masih ngeyel, saudara. Makanya kalau hal-hal yang kira-kira tidak sesuai dengan pengertian orang itu, susah untuk kita lakukan. Makanya di sini, di ayat yang pertama dikatakan bahwa, sebab itu katakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Yang ke-18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Sudah dikasih Tuhan, ternyata pengertian itu penting. Mungkin seperti saat ini adalah kebiasaan baru, new yang baru.
ibadah yang baru. Waktu ibadah mulai tidak diperbolehkan ada pertemuan besar di suatu gedung, kita ada namanya ibadah online. Ada juga sekarang Zoom, kita bisa langsung berinteraksi. Yang pertama waktu online kita cuma melihat videonya saja, di mana itu kita nggak bisa saling tatap muka. Tapi ternyata ada perkembangan berikutnya, ada sesuatu yang baru, yaitu ibadah Zoom. Dan saat ini kita bisa langsung berinteraksi, kita bisa langsung melihat. Dan ini juga sesuatu yang baru, saudara. Belum semua orang Kristen bisa menerima. Ya karena pengertian dan juga karena terbatas peralatan. Banyak orang Kristen yang saat ini nggak bisa ibadah. Kalau di daerah desa-desa, kampung-kampung mungkin sangat susah, saudara. Sinyalnya susah. Juga seakan-akan ibadah seperti ini kayak kurang gimana gitu. Kalau kita cermati kembali bahwa ibadah Zoom saat ini adalah ibadah yang lintas dari segala sesuatu. Lintas dari tempat, dari gedung. Ini tidak lagi kita gereja yang cuma gambarannya gedung saja. Tetapi ini melakukan tersebut karena suatu dua. Ada orang yang terjebak, orang Kristen, dengan liturgi-liturgi tertentu, seakan-akan kalau tidak memakai liturgi itu, seakan-akan hadirat Tuhan nggak hadir. Seakan-akan tidak bisa merasakan jamahan Tuhan. Banyak sekali, saudara. Sehingga kenapa munculnya denominasi gereja? Bukan karena hanya ajarannya saja, tapi kadang-kadang kesukaannya tentang liturgi tersebut. Waktu orang tersebut tidak melakukan liturgi yang biasanya, waduh, kayaknya ada yang kurang. Padahal, kalau hal tersebut kita cermati, ini melatih kita, saudara. Bahwa ibadah itu tidak terpancang dengan apa yang ada, tetapi apa yang ada di hati. Seperti saat ini, saya kayak melakukan Zoom itu kan sudah beberapa kali. Terutama waktu di kerjaan, itu kan juga ada Zoom. Tapi bedanya, saudara, kalau di kerjaan itu kan kadang-kadang kita cuma berpakaian atas saja yang dinas, atau mungkin dimatiin videonya, ditinggal kemana-mana. Tapi waktu kita mengadakan ibadah, kayak ada yang beda. Saya tetap mandi, saya tetap pakai pakaian yang biasa, tetap pakai parfum, meskipun saudara tidak bisa mencium saya. Mungkin pengen tampil kayak dulu waktu pernah ada firman Tuhan dari Bugem itu tentang panggung, terpesona dengan panggung. Sekarang tidak ada panggung lagi, tidak ada gedung gereja lagi. Tapi apakah kerinduan kita itu semakin meningkat kepada Tuhan, atau maaf itu semakin menurun? Itu bisa menjadi cek kita secara pribadi, saudara. Tidak bedanya dengan hal-hal yang terjadi di Indonesia ini. Semua lepas dari pribadi, lepas pribadi. Gimana kita taat untuk mentaati peraturan yang ada. Dan saudara, kalau seandainya, ini kalau saya mengandai-andaikan, kalau virus corona itu kan ada yang bisa mendeteksi, ya kan saudara? Kalau kita swab, kita cek, wah mungkin diambil lendir dari segala sesuatu itu, dicek, oh ini reaktif, ini positif, harus isolasi. Bahkan kalau kerohanian kan tidak ada yang bisa mendeteksi itu. Coba kalau ada alat yang bisa mendeteksi kerohanian, mungkin kalau di gereja itu dipasang di depan, nanti kalau ada asar yang sedang salaman, terus alat itu mendeteksi kita waktu masuk. Kalau Bobi masuk, bilang, wah, imun tubuhnya kuat, imannya kuat, kedeteksi akan roh Allah di dalamnya terdeteksi dengan baik, kan gitu. Wah, masuk silakan. Pas Pak Umar masuk, jeblek. Wah,
imunnya kuat, imannya kurang. Terus prediksi roh Allahnya dalam tubuh sedang lemah. Wah, ini kan bisa diisolasi, isolasi rohani gitu loh. Jadi ini kembali ke kita masing-masing. Coba kalau ada seperti itu. Sekarang ada PPKM mikro, ada PPKM darurat, kan gitu. Seperti juga dalam rohani. Kalau kita bisa mendeteksi hal tersebut, kita perlu itu PPKM darurat rohani. Mungkin Pak Han memberikan resep. Baca firman 10 pasal tiap hari selama 14 hari. Terus pagi, siang, sore harus begini. Berdoa tidak henti-henti kan? Itu masalah kerohanian, saudara. Makanya kondisi saat ini adalah kondisi yang kita untuk mengecek diri kita sendiri. Apa benar-benar kita ada kerinduan sama Tuhan atau tidak? Kalau dulu mungkin bisa kita absen ke Pak Gembala, mungkin yang penting ke gereja walaupun gimana. Kalau saat ini tergantung saudara. Mungkin saudara mau kemana, kan kita nggak tahu. Atau mungkin sudah duduk, ada yang mungkin saat ini ada, saya yakin kalau jemaat Tuhan nggak ada, jemaat GKPB Muntilan. Mungkin ada yang pakai atasnya pakai batik, terus bawahnya pakai kolor, nggak ada kan? Ini sikap hati, saudara. Ini berbicara tentang sikap hati. Tadi yang pertama yang membuat kenapa orang nggak mau taat, yaitu pertama pengertian. Di sini dikatakan di ayat yang 18 bahwa dan pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Yang kedua, kedegilan hati. Itu berbicara tentang bebal. Ternyata menurut ayat yang 18 itu hidup yang jauh dengan persekutuan itu membuat pengertian seseorang itu tentang ibadah menjadi gelap. Ya, ini. Jadi gelap, saudara. Kenapa? Karena jauh dari persekutuan dengan Allah. Makanya waktu gereja tidak diizinkan untuk melakukan ibadah, apakah saudara pribadi lepas pribadi tetap menjalin persekutuan itu dengan Tuhan? Ini penting. Jadi saudara, kita lanjutkan di ayat ke-19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat ke-20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, dari sini berarti ada manusia baru dan ada manusia lama. Dengan jelas dikatakan di sini bahwa kita harus meninggalkan manusia lama. Dan kita harus mengikuti atau menjadi manusia baru, ciptaan baru, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya percaya, kalau jemaat Tuhan di MDC Muntilan, jemaat yang luar biasa. Dan saya berdoa, bahwa jemaat ini adalah jemaat-jemaat yang memiliki cinta kepada Tuhan yang lebih dari segalanya. Tapi tidak sedikit, saudara, banyak orang Kristen yang mengaku Kristen, yang sudah terima Tuhan Yesus katanya. Tapi dia nggak mau bisa meninggalkan kebiasaan manusia lamanya. Yaitu karena pengertiannya belum diperbaharui. Karena kedegilan hatinya. Kan orang itu kalau dinasihati cuma dua. Dia belum mengerti atau tidak mau mengerti. Makanya kalau orang itu disuruh dan tidak seperti yang diperintahkan, dia melakukan tidak seperti yang diperintahkan, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia belum mengerti betul apa yang diperintahkan.
Yang kedua, memang dia tumpul hatinya atau udah menjadi bebal, nggak mau, saudara. Padahal di new normal, sebagai orang Kristen atau orang percaya, kita harus memiliki new normal, kenormalan baru. Di mana waktu kita sebelum terima Tuhan Yesus dan sudah terima Tuhan Yesus itu harus ada perbedaannya, saudara. Kalau tidak ada perbedaannya, ini menjadi pertanyaan. Terus di mana? Gitu, di mana Tuhan itu yang Roh Allah itu yang telah diam di dalam kamu? Memang, saudara, segala sesuatunya tidak instan, ada prosesnya. Kita lanjutkan di ayat yang ke-25, saudara. Di sini dengan jelas dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena itu adalah sesama anggota. Karena kita adalah sama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Yang ke-27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Di sini dulu, saudara. Kalau kita perhatikan sesama, di situ bukan hanya perintah untuk berhenti, saudara. Coba saudara katakan, diperhatikan di ayat 25. Karena itu buanglah dusta, bukan berhenti di situ. Dusta itu kan manusia lama. Tapi ada lanjutannya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Artinya kita tidak berhenti untuk tidak melakukan dusta, tapi kita harus melakukan hal yang benar. Ada sesuatu yang baru harus kita kerjakan. Jadi di sini kalau kita yang berikutnya, saudara, tadi yang dusta dan yang benar. Di ayat yang berikutnya di sini. Kalau kita di ayat yang ke-27, saudara, di ayat 28, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nasihat ini tidak berhenti di jangan, saudara. Ternyata ada sesuatu yang baru yang dia kerjakan. Seorang pencuri itu tidak hanya disuruh, kamu harus berhenti mencuri, jangan mencuri lagi ya. Tidak begitu. Tapi dia harus melakukan kegiatan baru. Sehingga dia tidak melakukan kegiatan yang lama. Ada apa ya? Ada dari peneliti itu manusia itu cenderung melakukan hal yang sudah pernah dia lakukan. Karena apa? Karena memori di saraf otak itu kan sudah ada. Maka kalau seandainya manusia itu kalau diperintahkan jangan lakukan, itu biasanya malah dia melakukannya. Kenapa? Karena setelah dia diperintahkan jangan lakukan, dia tidak tahu harus melakukan apa. Seperti pencuri ini, saudara. Pencuri ini mencuri mungkin karena dia nggak punya pekerjaan. Tapi waktu dia dibilang jangan mencuri, mungkin dia berhenti. Tapi kalau dia tidak melakukan kebiasaan baru lainnya yang baru, yaitu tentang dia harus bekerja keras dengan kekuatannya sendiri untuk mencari sesuatu, mungkin dia akan kembali menjadi pencuri. Nah, ini saudara, prinsip dari sini. Kadang orang Kristen itu cuma berhenti dari percaya. Yang penting aku percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku udah dibaptis, ya udah, aku selamat. Yang penting selamat orang Kristen. Dia nggak tahu cara hidup, berkemenangan hidup yang benar. Makanya banyak sekali orang Kristen yang berhenti di situ. Sehingga kehidupan sehari-harinya sama. Yang penting selamat. Nah, ini saudara. Ini makanya saya bersyukur kita punya gereja yang mempunyai doktrin yang berbeda. Tidak hanya yang penting selamat, tapi perlu diperjuangkan. Pak An selalu ingatkan terus. Itu betul, saudara.
Kenapa? Karena sesuatu yang baru itu perlu kita lakukan terus-menerus. Jika tidak, kita akan kembali ke yang lama. Seperti itu, saudara. Dan ayat ke-26 kita kembali. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat yang ke-27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah ini, saudara. Marah itu kan tidak dosa. Ada orang ya marah itu tidak dosa. Tapi ada ketetapannya, saudara. Bukan hanya tidak marah, tetapi kita juga jangan berbuat dosa waktu marah. Marah itu boleh kalau memang itu sudah benar-benar melanggar. Dan tapi di situ ada ketetapannya, jangan berbuat dosa. Dan sudah katakan di situ ya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Karena orang yang dikuasai oleh amarah dalam hatinya, itu sedang membuka celah kepada iblis. Iblis gampang masuk, saudara. Makanya menjadi orang percaya, kalau dulu sebelum terima Tuhan Yesus kok senangannya marah-marah, yang tidak jelas maksud saya. Dan setelah terima Tuhan Yesus katanya sudah lahir baru, tapi kok tetap marah-marah yang tidak jelas, berarti sama saja, saudara. Jadi tidak ada, dia akan kembali terus. Kayak firman-Nya Pak Agem, babi kembali kepada kubangannya. Karena dia nggak punya kubangan baru. Nggak ada untuk dia mandi, nggak diajarin mandi, gimana caranya mandi yang baik. Nggak diajarin. Sehingga dia mandinya ya sama aja seperti yang lama. Begitu, saudara. Jadi kita tidak berhenti di yang jangan. Tapi harus melakukan apa yang seharusnya kita kerjakan. Terusnya, ayat yang ke berapa, saudara? 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi ya ini, saudara, pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka mendengarnya memperoleh kasih karunia. Ini kembali, saudara. Jadi bukan hanya tidak berkata kotor, tetapi harus melakukan perkataan yang penuh dengan nikmat, yang baik, saudara. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah ini, ngerumpi itu salah nggak, saudara? Ngerumpinya sih enggak, isinya yang salah. Makanya kalau diubah, kalau kayaknya mengubah kebiasaan ngerumpinya mungkin berat, tapi ubah intinya yang dirumpiin firman Tuhan. Besok bertemu sama, ya kayak kita waktu lama nggak ketemu di sini, wah gimana kabarnya? Coba jangan rumpi tetangga gini-gini, rumpiin firman Tuhan. Ini kebiasaan yang baru. Karena di sini katakan, saudara, dengan hal tersebut katakan bahwa supaya mereka yang mendengar memperoleh kasih karunia. Nah ini ternyata bukan hanya lewat apa yang kita kerjakan, lewat perkataan saja kita sudah menjadi berkat. Yang ke-30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Yang ke-31, nah ini, saudara, segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikianlah pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini, saudara. Jadi ini menjadi cek kita. Sudahkah kita membuang semua itu? Makanya seperti dalam, saya pernah dengar orang di saudara kita yang bilang gini, orang Kristen itu aneh. Mosok ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri, itu kan normal. Gitu, nggak normal. Karena dia nggak mengerti. Di firman itu kan katakan, bilang kok ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan atau sebaliknya kan gitu. Itu nggak normal kata mereka. Karena mereka nggak mengerti. Nah, dia mengerti. Itulah new normal. Jadi orang Kristen yang disakiti, jangan membalas. Bahkan didoakan. Memberkati. Itu ketetapannya yang baru. Makanya saudara kalau pengen cek di sini, masihkah saudara menyimpan kepahitan atau susah mengampuni? Nah, ini menjadi cek kita. Karena manusia baru itu punya kebiasaan baru. New normal yang baru. Bukan yang lama. Yaitu gampang mengampuni. Murah hati.
kan gitu. Tidak menyimpan kepahitan, kan gitu dikatakan di sini. Harus ramah. Bukan berarti kita munduk-munduk, tidak, saudara. Tapi di situ ada kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Maka saudara, seharusnya kita menjadi orang yang percaya, itu harusnya kita mempunyai hidup yang baru seperti standar firman Tuhan. Bukan standar dunia lagi. Kalau dulu, mungkin sebelum terima Tuhan Yesus, bolehlah pakai standar dunia. Tapi setelah terima Tuhan Yesus, dibaptis, lahir baru, kita punya standar baru. Kita punya kenormalan baru, yaitu firman Tuhan. Jadi ini ingat kembali pada saudara-saudara semuanya, mari. Memang itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Tapi itu proses. Karena kerohanian itu kan proses, saudara. Proses kita kepada Tuhan. Tapi dengan tanpa ada kenormalan baru tadi, tidak bisa kita sampai ke sana. Makanya temanya ini tentang new normal. Jadi kita harus memiliki kenormalan baru secara rohani. Walaupun kita hidup masih di dunia ini, saudara. Tapi dari patokannya firman Tuhan. Mungkin itu saja share saya pada pagi hari ini untuk mengingatkan kepada semua kita bahwa ayo, kesempatan kali ini adalah kesempatan untuk kita sungguh-sungguh secara pribadi. Bukan karena dilihat oleh Pak Gembala, bukan karena dilihat oleh Bu Gembala, bukan karena siapa-siapa. Tapi kita melakukan segala sesuatu itu karena kita mengasihi Tuhan. Seperti dalam pujian tadi, bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan Yesus. Jadi apapun yang Tuhan mau, kerjakan, silakan Tuhan, kan gitu. Mungkin itu saja. Dan setelah ini nanti akan ada kesaksian dari saudara kita, Pelin, yang mau menyaksikan kasih Tuhan. Saya kembalikan kepada Bugem, monggo Bugem, untuk menjadi hostnya. Nanti setelah itu, nanti Pak Gem yang akan menutup dalam doa. Seperti itu. Mungkin dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Semangat terus. Oh, Bugem. Terima kasih Pak Umar buat berkatnya pagi hari ini, luar biasa sekali. Supaya kita bisa mendeteksi diri kita pribadi lepas pribadi, bagaimana kerohanian kita selama ini. Saudara, tadi waktu pertama awal kita ibadah, sengaja saya, Mbak Rina, dan Bobby menyeting supaya saudara bisa masuk dalam hadirat Tuhan, yaitu kita mengulang ibadah seolah-olah saudara itu ada di dalam gereja, ya. Seolah-olah saudara itu beribadah di satu gedung. Seperti Rasul Paulus katakan bahwa meskipun Rasul Paulus tidak hadir, tetapi Rasul Paulus itu merasa hadir. Dan pada pagi hari ini, meskipun saudara ada di rumah, saudara tetap seperti seolah-olah beribadah di tempat ibadah di mana saudara bisa merasakan hadirat Tuhan, seolah-olah saudara bisa menyembah, memuji Tuhan seperti pada saat saudara ada di gereja. Amin. Dan pagi hari ini kita akan mendengar satu kesaksian yang luar biasa dari Felin, ya. Nanti saya beri kesempatan sebelumnya, nanti setelah ini kita berdoa untuk Pak Umar yang sudah memberkati firman Tuhan. Nanti juga ditutup oleh Bapak Gembala. Ayo Felin. Oke, shalom saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya mau menyaksikan untuk kemurahan Tuhan selama, ya yang dekat-dekat aja selama 1 bulan ini yang saya rasakan. Puji Tuhan, kemarin hari Kamis saya dan suami sudah dinyatakan untuk sarjana COVID untuk yang kedua kalinya.
Jadi untuk yang pertama itu saya itu kena COVID itu bulan Maret, pertengahan bulan Maret sampai bulan April. Untuk yang pertama sih kita 3 kali PCR, 3 kali swab itu hasilnya negatif. Cuman untuk tanda-tanda terus gejala-gejala yang dirasakan itu memang COVID banget. Terus yang kedua ini awalnya itu kan semuanya nggak apa-apa lah. Cuman setelah suami disuruh tes sama kantor untuk PCR karena kan teman kantornya itu ada yang kena. Awalnya tuh hasil tesnya negatif, terus malamnya itu dia merasa kayak berkesin badannya gitu loh, sakit semua. Saya pikir kan cuma paling masuk angin biasa. Nah, setelah itu kan kita nggak pernah pisah kamar kan, nggak pernah isolasi sendiri-sendiri, kita nggak tahu kalau itu COVID. Ternyata setelah selang berapa hari dites ternyata negatif. Nah, 2 harinya itu saya menyusul ikut-ikutan untuk ikut sarjana COVID. Lalu yang saya poin garis bawahnya itu hari Sabtu sebelum saya kena COVID itu kan di gereja sini kan ada doa untuk pemulihan kayak gitu. Nah, di situ tuh ada pendeta dari Jakarta, dia itu berdoa kayak mempunyai penglihatan gitu loh. Nah, kan nggak semuanya didoakan. Nah, pendeta itu ngomong kalau bahwa di rumah saya dan di rumah suami saya itu pasti tersedia makanan. Tuhan itu tidak pernah apapun pasti ada makanan, dan saya dan suami saya itu pasti selalu bisa menolong orang yang kesusahan meskipun itu mungkin ukurannya belum terlalu besar. Nah, saya itu di situ merasa wah puji Tuhan banget kalau Tuhan itu bisa bisa ya ngomong kayak gitulah melalui hambanya itu. Saya setelah doa saya juga sama suami ngomong, ya benar juga sih, ya puji Tuhannya selama ini saya sama suami ya meskipun nggak terlalu banyak juga hasilnya apa yang kita berikan, tapi itu benar kita tuh selalu ya Tuhan cukupkanlah, bahkan kita bisa menolong orang. Nah, untuk yang sebulan ini, yang selama saya COVID ini, saya tuh merasakan hal yang luar biasa yang belum pernah saya rasakan. Yang pertama itu untuk badan yang panas dingin, lalu tulang-tulang nyeri banget itu rasanya udah nggak kuat banget lah. Itu baru hari pertama saya cuma bisa tidur, melek sebentar, tidur lagi, melek aja nggak sampai 10 menit. Bahkan minggu itu ibadah online, saya nggak kuat untuk melek, untuk bangun itu nggak bisa, langsung tidur lagi. Cuman bisa seharian rebahan. Lalu gejala yang selanjutnya itu yang paling buat saya ngeri itu adalah waktu sesak nafas sih. Karena ya kita itu kondisi sedang nggak baik-baik aja, terus sesak nafas sampai nggak bisa tidur. Sampai suami saya tuh pernah bilang, aku tuh sampai nganu loh, nggak bisa tidur ngeliatin kamu, bocah sesak nafas po ora kayak gitu itu loh kan, takutnya kan bablas karena benar-benar seseknya tuh yang benar-benar sesek nggak bisa nafas gitu, sampai rasanya pengen aduh nggak kuat lah rasanya, Tuhan udahlah Tuhan nggak kuat saya gitu. Terus di situ tapi Roh Kudus tuh nguatin saya kayak ngomong, sebelumnya pendeta yang mempunyai penglihatan itu juga ngomong ke saya kalau saya itu bakal dipakai Tuhan untuk menjadi pendoa kayak gitu, bakal pokoknya mulut bibir lidah saya itu akan dipakai Tuhan seperti itu. Sama seperti saya jadi ingat sama seperti doanya dulu kan Bu Rumba juga mendoakan, sama seperti itulah kurang lebihnya itu seperti itu. Terus saya mulai dikuatkan, saya ngomong, Tuhan harusnya tuh saya tuh yang mendoakan orang-orang, bukan saya tuh yang didoakan yang terkapar lemah seperti ini kayak gitu. Terus waktu dibawa ke rumah sakit juga, saya tuh ngeliat orang-orang di IGD pada tergeletak, pada ya tidur di lantai apa adanya karena memang nggak ada kamar. Terus ada yang meninggal juga saat itu. Di situ saya down lagi, saya lemes lagi, bahkan
tambah sesak nafas, terus di tensi juga, tensi saya itu malah tinggi kayak gitu. Biasa saya itu nggak pernah tensi tinggi karena rendah terus. Setelah itu udahlah kita pulang aja, saya nggak kuat gitu loh lihat keadaan yang seperti itu. Lalu pulang, lalu kita selalu minta doa juga, dan puji Tuhan dibantu dukungan doa dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, orang tua, keluarga, dan saudara-saudara semuanya. Saya mengalami kesembuhan sedikit demi sedikit. Nah, yang saya poinkan itu di sini, yang pertama itu puji Tuhan, saya mengalami kesembuhan yang luar biasa yang dari Tuhan, saya bersama suami. Yang kedua adalah selama saya sakit, saya itu kan nggak bisa masak, nggak bisa keluar karena takut menularkan. Nah, itu kan saya sehari itu kurang lebih makan 2-3 kali lah sama suami. Itu tuh kita tuh selalu pesan online karena kan nggak berani kita keluar. Di situ sehari mungkin bisa sekitar 100-150. Itu saya isolasi mandiri 4 bulan, dan puji Tuhan nggak pernah kekurangan, selalu ada berkat yang Tuhan berikan. Selalu tercukupi lah, kita tuh makan ya selalu ada berkatnya yang dari Tuhan. Sampai kemarin pun kita nggak kekurangan uang sih, ya memang kekurangan uang. Kemarin itu kita itu uang tinggal 60.000 buat makan pagi itu. Sehari kemarin udah berkurang sekitar ya 20.000 lah, 20.000. Jadi masih 40.000. Ya nggak ada pikiran gimana ya besok gimana. Tapi kok puji Tuhannya sore hari itu kami ngomong kita dapat transferan loh kayak gitu. Wah, luar biasa banget, berkat Tuhan itu nggak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Nggak pernah, ya kita itu nggak pernah dikasih kurang sama Tuhan, nggak pernah kita sampai minta-minta, bahkan itu kita itu bisa memberi orang yang kekurangan daripada kita gitu. Itu aja sih yang saya mau saksikan. Kita itu harus selalu mengandalkan Tuhan dimanapun kondisinya, ya jangan mengeluh, terutama yang pertama sih jangan khawatir, karena kalau kita khawatir itu membuat iman kita jatuh. Terus kita khawatir juga, ya kalau kita khawatir itu menghambat berkat Tuhan yang mau Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya. Saya serahkan ke Ibu Gembala. Ya, saudara, kita diberkati dengan kesaksian dari Velin. Ya, saya merasa bersyukur. Jadi kalau ada jemaat yang sakit, ada jemaat yang kesulitan, jangan ragu-ragu bisa menghubungi kami sebagai gembala supaya dukung dalam doa. Dan saudara jangan punya pikiran, waduh, nanti kalau Pak Han sama Bu Eva tahu, nanti akan tersebar. Nah, selama ini apa saudara tahu kalau Velin sakit? Tapi saudara mendengar dan saudara tahu setelah Velin sembuh. Amin. Kita hanya bisa dukung di dalam doa. Kita hanya bisa mensupport ya Velin selama ini. Dan waktu Velin sembuh, dia katakan, puji Tuhan, Velin sudah sehat. Nanti kamu kesaksian. Nah, saudara, jadi kalau dalam masa-masa seperti ini, jangan pernah ragu untuk kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin, saudara. Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap menjaga hidup saudara. Dan saya bersyukur jemaat MDC Muntilan, kita berdoa tidak ada yang terpapar virus corona. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk tutup di dalam doa. Kita naikkan pujian. Immanuel, Tuhan selalu menyertai kita. Sama-sama persiapkan hati kita mengucap syukur, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian bahwa dimanapun saudara berada, kita percaya Tuhan ada beserta dengan kita, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel,
Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Bapak ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas ibadah Zoom pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya lawatan-Mu Tuhan di setiap hati kami. Kami percaya Tuhan, kami dikuatkan dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur oleh karena mukjizat-mukjizat, oleh kesaksian dari Velin yang sudah sembuh dari COVID-19. Kami tahu Tuhan, ketika kami kuat, imun kami akan meningkat dan kami akan sembuh. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Umar yang sampai menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati Pak Umar, Engkau memakai selalu luar biasa, dan Engkau selalu memberkati keluarganya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu Tuhan, yang telah mendengarkan acara ibadah Zoom pada pagi hari ini. Kiranya Kau kuatkan Tuhan, Kau berkati dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan, Engkau walaupun kami jauh, tetapi Tuhan, Engkau selalu mengikatkan kami dengan tali kasih. Amin. Terima kasih Bapak untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Sidang jemaat, angkat kedua tangannya. Sidang jemaat, biarlah saat ini diberkati Engkau di mana Engkau saja berada. Amin. Kami percaya Tuhan memberkati keadaan hidupmu. Amin. Walaupun saat ini di dalam keadaan pandemi yang sangat menakutkan dan ekonomi berguncang, tetapi Allah-Mu akan selalu mencukupi segala kebutuhan hidupmu. Amin. Menurut kekayaan dan kemurahan di dalam Kristus Yesus. Terjadi engkau, terjadi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom. Mute-nya dibuka semua, kita saling menyapa. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Foto dulu Bu, foto dulu. God bless you.